wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk kasus 3, di mana di sini saya Nini Rahayu berperan sebagai coach dan Bapak Edison Kadarudin sebagai kuci dan Pak Kasmianto sebagai untuk kronologi kasus di sini bahwa Pak Kasmianto bercerita jika ia baru maksud saya Pak Edison sebagai kuci bercerita kepada saya bahwa ia baru saja mendapatkan teguran dari sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan survei pada saat Pak Edison mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan survei tampak keberatan ketika Pak Edison mengajar tanpa menggunakan buku teks. Untuk itu, Pak Edison mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya tanpa menggunakan buku teks. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Pak Edison menyampaikan bahwa ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Dalam hal ini, bagaimana saya sebagai coach bisa menyikapi permasalahan dari kuci saya, yaitu baiklah, praktek kuci kasus 3 ini akan kita mulai. Saya ulangi lagi bahwa saya Nini Rahayu berperan sebagai coach dan Bapak Edison Kadarudin sebagai kuci serta Bapak Kasmianto sebagai pengamat. Dalam kasus kuci ini dialog dimulai dari kuci yaitu Bapak Edison. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Bu, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Oh iya Pak, boleh. Tapi nanti istirahat ya Pak, kita ngobrol di ruang. Apakah Ibu lagi istirahat? Lagi tidak ada kegiatan? Boleh saya ngobrol walau sebentar, Bu? Oh boleh Pak, boleh. Kebetulan kita lagi istirahat Pak. Kita punya waktu ada 30 menit. Insya Allah kita bisa memanfaatkan waktu ini ya Pak ya. Iya, Bu. Ini tujuan Bapak kok tiba-tiba ingin ngobrol sama saya. Nggak ada masalah, Pak. Baik, Bu. Begini kronologis ceritanya. Tadi saya dipanggil ke Psek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, bahkan tanpa RPP, Bu. Oh begitu ya Pak. Memangnya kalau Bapak tidak menggunakan buku teks, menggunakan sumber belajar apa? Dan mengapa Bapak memilih sumber belajar tersebut? Baik, Bu, saya menggunakan sumber lain. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihan. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel, apalagi sekarang kan sudah maju zaman teknologi. Oh bagus, benar. Ya Pak, saya setuju itu. Eh, Lalu apa Pak yang terjadi setelah Bapak menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Wajahnya aja ini merah, aku lihat. Iya ya Pak ya. Kenapa ya Pak kok bisa marah? Apa mungkin
cara Bapak menyampaikan atau bagaimana yang membuat pengawas marah? Begini Bu, menurut saya benar karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang menurut berlaku dan sesuai Bu. Menurut Bapak, mengapa ya Pak pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Kalau menurut saya sih buku teks itu penting sih Pak digunakan karena merupakan bahan ajar yang kompleks loh. Itu memberikan fungsi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya Bu, saya paham, saya sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas kurang tepat, mungkin kurang sopan. Oh, gitu ya Pak ya. Iya Bu. Kalau menurut Bapak nih ya, dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini, apa itu yang Bapak inginkan sekarang Pak? Kalau saya Bu, saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Jadi tidak hanya kita belajar itu melalui teks aja. Wah, bagus sekali itu pendapat Bapak. Saya juga sependapat Pak kalau seperti itu. Iya, benar. Selain buku teks, kita juga bisa memanfaatkan sumber lain ya Pak ya. Iya Bu. Bapak Kepala Sekolah, karena beliau lebih dekat pengawas dan tahu akar permasalahannya. Kira-kira jika Bapak bertemu dengan kepala sekolah, Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, kalau seandainya ketemu kepala sekolah, saya akan menjelaskan kronologis secara langsung kejadian awalnya pada saat supervisi pengawas. Saya mohon Bapak Kepala Sekolah bisa menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Dan juga saya ini juga manusia biasa, Bu. Tidak luput dengan kesalahan. Bagus sekali Bapak. Kemudian apa rencana Bapak jika kepala sekolah telah menyampaikan Bapak kepada pengawas? Saya akan berusaha menunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks paket. Dan saya juga punya ide akan membawa buah-buahan. Wah, bagus sekali itu Pak. Kalau bisa buah-buahnya sampai ke saya juga ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak, Bapak akan menemui kepala sekolah dan minta bantuannya nih. Kayaknya lebih cepat lebih baik loh Pak, agar masalahnya Ya, selesai. ya Bu, insya Allah beres pelajaran saya akan menghadap kepala sekolah. Doain supaya berhasil. Oke deh, semoga sukses ya Pak. Nanti Amin. setelah Bapak menemui kepala sekolah, kabari saya ya Pak ya, jika sudah Iya menghadap. Bu. Terima kasih Pak Edison sudah mau curhat dengan saya. Semoga Iya, solusinya tepat. sama-sama Bu Oke, atas baiklah untuk curahannya. ya. Oke. Kalau begitu, kayaknya ini jam istirahat udah selesai ya Pak ya. Ya, terima kasih ya Bu, udah merepotin Ibu ya, sudah menerima keluh kesah saya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya Pak Kasmianto sebagai pengamat akan memberikan pengamatannya tentang kasus 3 ini.
Silakan, Pak Asmianto. Baik, saya coba untuk mengulas kembali pengamatan yang saya lakukan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan hasil pengamatan dalam kasus 3, yaitu pada kasus 3 sudah merumuskan tujuan utama yang sudah sangat-sangat jelas, artinya sudah memuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Kuci dan Kut sebagai pembimbing. Kemudian pada kasus 3 ini Kuc dan Kuci sudah menemukan dan mampu mengidentifikasi hal-hal yang terdapat yang dialami oleh Kuci, identifikasi masalahnya sudah bisa dirumuskan. Kemudian pada rencana aksi nyatanya sudah sangat luar biasa, mampu menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dan merencanakannya. Kemudian bentuk tanggung jawab yang sudah disepakati oleh yang muncul dari diri sendiri oleh si Kuci dan diberi penguatan oleh si Kuci juga nampak sekali. Jadi menurut saya pada pembahasan kasus 3 ini sudah sangat baik. Demikian hasil pengamatan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, baiklah, sekian kasus 3 dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.